Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman. Oh, mulai. Halo teman-teman, aku Mutia Bunga Permata. Di video kali ini aku nggak sendirian, aku bersama sahabat aku yaitu Anggun Satya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ufti. Nah teman-teman, di video kali ini aku bersama Anggun akan membuat sharing tentang bagaimana sih cara komunikasi antar kita berdua. Di sini aku mau cerita sedikit. Kita itu udah kenal lama ya, Gun? Ya, benar sekali. Kita bertemu di SMP kelas 8 tuh. Sekarang udah berapa tahun? 5 tahun lebih ya? Ya. 5 tahun lebih. Di situ setelah kita SMA, kita tuh udah pisah tuh. Udah jarang berkomunikasi, nggak kayak dulu lagi. Karena kita udah beda kota nih, udah beda kota. Iya bener. Penasaran kan bagaimana sih cara berkomunikasi kita sekarang itu baik-baik aja atau ada konflik atau gimana gitu. Sekarang kita masuk ke sesi ngosai, ngobrol-ngobrol santai. Kan komunikasi itu kan sangat penting nih untuk semua orang, baik dari orang tua dengan anak, murid dengan guru, sahabat antar. Ini kan kita udah lama nih nggak ketemu, udah hampir setahun lah. Nggak sih ketemu, cuman berapa bulan nggak ketemu karena kita beda pulau, beda kota gitu. Jadi kita komunikasinya itu dengan cuman dari chat, mungkin kadang nelpon sekali gitu. Sekali doang sih, sekali. Terus itu ya itu juga jarang sih chatannya karena mungkin ya nggak usah sibuk kali Dengan kesibukan masing-masing ya. Benar. Tidak ada yang perlu diobrolin juga karena emang obrolan kita tuh yang bermanfaat. Iya, yang penting-penting doang. Alhamdulillah. Enggak yang gibah-gibah. Iya. Insyaallah paling ketemu. Iya. Jadi hubungan komunikasi antar personal kita itu alhamdulillah baik dan ya masih tetap menjadi sahabat until jannah. Amin. Tidak ada kata berpisah kecuali kalau Maut. tidak bertemu di Maut yang surga. memisahkan. Amin. Selama kami berkomunikasi itu kan pasti semua orang nih, bukan kita berdua doang. Itu pasti pengen nggak sih komunikasinya itu terjalin dengan baik, biar orang lawan bicara kita tuh tertarik dengan omongan kita, curhat itu kayak nyaman gitu. Nah, kita berdua itu mungkin dari Bunga dulu ya, dari aku dulu. Untuk menjalin komunikasi yang baik itu mungkin Bunga harus kayak cari tahu dulu, bukan cari tahu sih, kayak oh Anggun itu nggak suka gini kalau pas komunikasi curhat itu harus benar-benar didengar atau gimana gitu. Kayak gitu sih kalau menurut Anggun gimana? Mungkin kalau dari Anggun sendiri bangun komunikasinya itu dengan menceritakan satu masalah diri pada si yang deket ini ya guys. Karena emang emang temen kiranya emang gini. Jadi kayak menyelesaikan masalahnya tuh dengan dia. Iya, bersama Iya, gitu, mencari solusi bersama-sama. Membangun komunikasinya tuh dengan mencari topik-topik yang nggak bermanfaat juga, kadang yang bikin ketawa ya. Iya benar. Kalau nggak tuh yang bikin nangis. Kadang tiba-tiba aja nggak sih, spontan gitu. Apalagi misalnya waktu hari itu ada kayak pembahasan atau berita menarik kayak apalagi kan waktu pesantren tuh. Teman itu pasti banyak. Oh, kalau itu jangan ditanya. Kayaknya setiap detik apa sebenarnya. Setiap jalan. Jalan iya pasti ada aja. Nah teman-teman, kan pasti setiap manusia, setiap orang itu kan punya kelebihan dan kekurangan nih. Nah begitu juga dengan kita berdua nih. Pas ngobrol, pas komunikasi itu berjalan langsung, pasti ada nih yang nggak suka dari dia atau suka dari dia itu apa sih waktu ngobrol. Nah dari yang dulu gimana nih? Kalau dari Anggun sendiri
Yang disuka dulu aja lah ya. Disuka. Yang disuka itu Bunga ini pendengar yang sangat baik ya guys. Alhamdulillah. Jadi kalau curhat tuh emang didengerin. Nah kalau di HP nih suka dibaca doang gitu. Mungkin itu yang nggak disuka ya. Walaupun aku juga sama menyadari ya guys. Mungkin bukan kita doang sih, semua orang gitu pasti. Kalau yang nggak disuka itu tadi ya dibaca doang. Kalau di HP. Mm-mm. Kalau langsung gimana? Kalau komunikasi secara langsung enggak sih, karena insya Allah nggak ada. Selama ini belum ada. Jangan sampai ada. Kalau dari Bunga sih mungkin sama ya, kalau yang nggak disuka itu mungkin semua orang juga ngalamin juga sama gitu. Kalau suka ya sama gitu, Bunga itu pendengar yang baik, terus itu memberi solusi yang baik gitu, kayak solusinya tuh sangat tersentuh gitu. Apalagi nasihat-nasihatnya, Insya Allah. Kalau yang nggak disuka apa nih? Kalau yang nggak disuka mungkin sih nggak ada, cuman mungkin nih waktu bukan Bunga doang sih, semua orang itu mungkin karena bunga juga mungkin miskomunikasi. Nah, karena itu miskomunikasi kan semua orang tuh kan, kalau misalnya miskomunikasi itu pasti kan kayak kita itu sensitif atau kita itu salah paham. Iya. Gitu, mungkin dari Bunganya juga kan kurang terbuka gitu. Bunga juga kurang terbuka nih Gun. Dan ada juga kurang terbuka. Benar ya guys. Jujur sih aku juga, karena emang kalau nggak ketemu tuh emang kayak gitu ya. Benar. Ketemu aja kadang kita gitu. Apalagi nggak ketemu. Benar. Yang penting tuh sampai surganya ya guys. Amin. Saling mengingatkan ya guys. Pastikan setiap hubungan, apa dari itu suami istri, pasangan, suami istri ya pasangan itu, terus orang tua dengan anak, murid dan guru, sahabat, teman, itu kan pasti nih ada konflik di antara mereka. Nah, bagaimana sih setelah konflik itu, apakah mereka hubungan komunikasinya itu masih baik atau renggang, dan bagaimana mengatasi solusi itu. Nah, dari kita berdua, mungkin dari Bunga dulu, itu kita ketika ada konflik itu, mungkin konfliknya itu ini ya, bebas kali ya, mungkin konflik dari hal kecil, mungkin itu kadang kita kurang miskomunikasi nih, kurang komunikasi, kadang jadi kayak salah paham gitu. Tapi kalau misalnya kayak konflik yang benar-benar serius atau yang lumayan besar itu, kita kadang ngobrol gitu kan, cari solusi sama-sama. Gimana kalau dari Anggun? Ya, kalau dari Anggun sendiri mengatasi konfliknya mengirim surat ya. Kalau ketemu langsung biasanya gitu, kayak minta maaf, tapi nggak bisa secara langsung guys. Kalau secara langsung tuh gengsi biasanya kan, jadi lewat tulisan biasanya. Agak ngasih apa biar dimaafin. Kalau setelah tamat sih belum ada ya. Ya, Jangan sampai ada. Iya, jangan sampai ada. Apalagi kan kita nih mau cerita sedikit nih. Jadi kita kan SMA itu pesantren. Pesantren itu kan tau lah, kalau anak pesantren apalagi asrama itu kan, anak pesantren itu kan apalagi seasrama tuh kita pasti sering bersama. Jadi kalau misalnya kalau nggak bersama-sama gitu, misalnya ke tempat ini, kok nggak ngajak aku sih gitu. Kan kadang kan gitu nggak sih, semua orang, kan kita doang. Dan setelah konflik, setelah ada masalah itu pasti kita nggak renggang sih, masih tetap sama gitu. Salah satunya negor dulu, harus ada yang ngalah. Harus ngalah sih Iya, benar. Kalau sama-sama nggak mau ngalah, ya itu tadi renggang. Iya benar. Alhamdulillahnya salah satu di antara kita mau mengalah, Iya, diturunin egonya. iya. Itu salah satu kunci komunikasi atau hubungan yang menurunkan ego. Susah guys, tapi ya gimana ya gitu. iya harus. Kalau nggak mau kehilangan, turunin ego. Iya benar. Kalau mau ya udah.
Oke guys, mungkin itu saja ngobrol-ngobrol santai antara Bunga dan Anggun. Terima kasih sudah menonton kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye. Sampai jumpa di kemudian hari guys. Di vlog selanjutnya.